Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ruang Istirahat Miranti. Kembang sedap malam yang masih segar harus selalu disajikan setiap malam. Usahakan jangan sampai layu, sahut Hans kepada outlet Bolosmat senior areaku. Serah terima area sore itu selesai, di outlet paling ramai area batas kota. Aku, Hans, dan Simbah Ismanto lanjut ngopi di depan outlet. Sambil ngopi, aku memperhatikan laju kendaraan umum yang macet karena bubarnya karyawan pabrik sepatu. Setiap hari outlet Bolosmat Titisan 5 mendapatkan omset dengan average 48 juta rupiah. Wajar saja, di sana lokasinya sangat strategis, tambah banyaknya jumlah karyawan pabrik sepatu yang harus bergantian selama 24 jam. Kulihat pabrik sepatu itu seolah tak pernah tidur. Namaku Reki, aku baru diangkat menjadi SPV area sekitar 4 bulan, dan kali ini harus rolling dengan SPV yang lain. Simbah Ismanto adalah SPV ku dulu, sewaktu masih jadi kepala outlet Bolosmat Cisaat Sukabumi, dan sekarang aku harus bertukar area dengannya yang di batas kota. Sambil ngopi dan ngobrol santai, aku masih mempertanyakan tentang kenapa harus ada bunga sedap malam di ruang samping mes karyawan, dan ruangan itu tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bagiku selalu berpikir logis, hal tersebut seperti sebuah keganjilan yang diharuskan, karena secara SOP dari perusahaan, segala sesuatu yang ada di area outlet sudah ada standarnya. Aku yang tidak mempercayai apa yang dikatakan Hans dan Simbah Ismanto terus bertanya tentang ruangan tersebut, hingga satu pertanyaan yang mungkin mereka juga tidak bisa jelaskan, dan Hans hanya mengajakku masuk setelah adzan maghrib untuk mengganti bunga sedap malam di tempat itu. Nah, ini bunganya, Pak. Hans menunjukkan seikat bunga sedap malam yang diambilnya dari kresek dan akan dimasukkan untuk mengganti bunga yang sudah layu. Ya sudah, aku sembahyang dulu, nanti aku ikut masuk, jawabku. Hans dan Simbah hanya duduk sambil berbisik. Entah apa yang mereka bicarakan, aku langsung bergegas ke toilet mengambil air wudhu. Setelah beres sembahyang, aku masuk ke ruangan itu. Kulihat Hans sedang mengganti bunga di 7 buah vas bunga yang sudah disediakan. Ruangan itu sangat dingin karena AC yang tak pernah dimatikan. Kulihat beberapa foto gadis cantik dengan bola mata yang sangat indah berjejer di dinding ruangan. Jika saja aku menjadi menantunya pemilik outlet, pasti bahagia sekali punya istri secantik gadis ini. Gumamku dalam hati sambil kutatap foto gadis itu. Ayo Pak, sudah selesai. Hans mengajakku keluar dari ruangan. Selasa 3 Oktober 2016, setelah lelah berkeliling serah terima area dengan Simbah, aku pulang sekitar jam 21.30 karena harus mempersiapkan data buat meeting besoknya di kantor cabang Bolosmat Warung Kondang. Seperti biasa, seluruh kepala outlet area batas kota sudah memberikan laporan penjualan harian lewat WA Group. Dalam perjalanan pulang yang sepi, sekitar 1 kilometer aku mengemudi, entah karena aku ngantuk atau terlalu lelah. Tiba-tiba aku mencium wangi bunga sedap malam seperti di ruangan tadi. Mungkin karena tadi aku mencium bunga itu, sampai wanginya masih terbayang di hidungku. Setelah sampai di rumah, aku membereskan tas dan berkas kerja. Kulihat di bangku tengah seperti helaian pucuk bunga sedap malam berceceran. Tanpa berpikir negatif, langsung kubersihkan kursi mobil, lalu masuk ke dalam rumah. Entah kenapa yang membuatku aneh, di dalam rumah masih kucium wangi bunga itu seperti menempel di pakaian. Di kamar kulihat istri dan ketiga anakku sudah tertidur pulas. Aku pun langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Saat aku mengguyur badan dengan shower, gadis cantik yang tadi kulihat dalam foto tiba-tiba menggosokkan sabun ke punggungku. Astagfirullah. Kak, kamu siapa? Tanya aku sembari membalikkan badan. Kulihat dia adalah gadis yang ada di foto tadi. Aa, jangan kaget. Nanti bantu gosokin punggungnya ya. Gadis itu menutup mulutku dengan jemari lentiknya, seakan menyuruhku untuk diam.
Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Takutnya jika aku ceritakan semuanya, nanti Kang Adul Baby harus bikin warna blur di tulisannya. Jadi biar aku dan gadis itu saja yang tahu kejadian sebenarnya. Singkat cerita, aku tak sadarkan diri. Tiba-tiba aku sadar sedang terbaring di sebuah kasur yang sangat empuk, dengan taburan bunga-bunga diselimuti udara yang sangat sejuk. Ketika aku membuka mata dan bangun dengan badan yang sangat lemas untuk digerakkan, astagfirullah, kenapa aku masih di sini? Aku bingung karena aku tertidur di ruangan keramat itu tanpa mengenakan pakaian. Aku bergegas memakai pakaian seragam yang berceceran di lantai. Sembari memakai pakaian, aku melihat gadgetku yang terus berbunyi, tanda panggilan masuk dari istriku. Halo mah, sebentar ya, papa masih di jalan. Ku jawab panggilan itu dan bergegas mengenakan pakaian. Selesai aku mengenakan pakaian, kulihat seorang perempuan duduk membelakangiku, hanya memakai daster berwarna putih. Kamu siapa? Tanya aku. Perempuan itu hanya terdiam, dan ketika aku dekati, dia malah menangis terseduh-seduh. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa berada di sini? Ruangan ini tidak boleh dimasuki orang sembarangan, kataku sambil menepuk pundaknya. Astagfirullah, kamu pemilik kamar ini? Kulihat perempuan itu adalah Miranti, anak pemilik outlet yang fotonya terpajang di dinding. Aku terkaget dan menjauh dengan pikiran bingung. Kenapa aku berada di ruangan itu? Padahal tadi malam aku sudah di rumah. Jangan pulang, temenin Anti di sini. Perempuan itu memohon agar aku tidak meninggalkannya. Kulihat jam di gadgetku menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku harus pulang. Istri dan anakku menunggu di rumah. Aku membentak sembari menepiskan lenganku dari genggamannya. Perempuan itu tertunduk di samping kasur. Dia menangis dan memohon agar aku tidak meninggalkannya. Dan saat aku mengambil tas, lalu membuka genggaman itu, krek, krek, krek. Pintu itu seperti terkunci dari luar. Hans, buka pintunya, teriakku sambil menggedor-gedor pintu. Kamu tidak bisa membiarkan aku terjebak di sini sendiri, dia berkata dengan suara yang sangat tegas. Tangisannya terhenti dan dia mengangkat wajahnya. Kulihat wajahnya yang sangat cantik sudah berubah menjadi pucat dengan tatapan yang menyeramkan. Matanya melotot, kelopak matanya menjadi hitam seperti Susana dalam film Kuntilanak. Perempuan itu bangkit dan berdiri di hadapan wajahku. Dia meremaskan jemari tangannya yang berkuku panjang. Rasa takutku semakin membuatku tak merasakan rasa apapun di tubuhku. Aku menutup mata sambil berteriak, Hans, buka pintunya, buka pintunya. Aku berteriak memanggil Hans, yang kuharap dia berada di luar ruangan. Namun tiba-tiba, aku melihat cahaya putih yang bersinar sangat terang, dan kudengar suara lantunan ayat suci. Seketika perempuan itu pun lenyap. Aku membuka mata, dan saat sadar, aku sedang dipegang beberapa orang tetanggaku. Katanya dari tengah malam aku kesurupan di kamar mandi. Mertuaku bilang, aku diikuti kuntilanak yang menyerupai Miranti, gadis bungsu pemilik outlet titisan V yang meninggal tanpa sebab ketika ruangan itu sedang dalam tahap pembangunan. Bukan hanya aku yang mengalami keganjilan seperti ini, tapi beberapa karyawan kantor yang sedang kunjungan ke outlet itu juga sama, mengalami kejadian yang berbeda-beda karena dibuntuti kuntilanak itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.